Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku santri-santriwati Darul Istiqomah dan kaum muslimin, semoga Allah selalu merahmati kita. Amin. Pembicaraan kita pada hari ini berjudul Adabuz Ziarah wal Istizan. Adab bertamu dan minta izin. Anak-anakku sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Adabuz ziarah wal istizan. Adab bertamu dan minta izin. Yambaghi laka ayyuhal walad an ta'tani bi ziyarati aqaribika. Sayugyanya bagi kita, khususnya bagi anak-anakku santri Darul Istiqomah, untuk selalu berziarah, berilang, bertamu ke karabat, ke orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kita kenal. Jadi hendaknya kita selalu ingin bertamu kepada orang-orang yang kita kenal agar terjalin silaturahmi lebih kuat. Karena salah satu yang harus kita biasakan untuk melakukan dalam kehidupan adalah bersilaturahmi. Karena dengan banyak silaturahmi, insya Allah kita akan banyak rezeki, banyak barokah dalam hidup ini. Jadi bertamu itu termasuk adalah alat atau cara menjalin hubungan silaturahmi dengan orang-orang terdekat kita. Wa ta'tani aidan bi ziyarati asdiqaika litaduma mahabbah bainaka wa bainahum. Jadi untuk mengekalkan, untuk memperkuat mahabbah, memperkuat saling mencintai, saling menyayangi, saling mengingatkan, kita harus selalu bersilaturahmi. Karena dengan bersilaturahmi berarti kita kan membangun pembicaraan, membangun diskusi, bertukar pendapat. Di situ akan banyak kita peroleh ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan berbagi antara kita dengan orang yang kita datangi, orang yang kita ajak bicara. Itu yang paling manfaat sekali di dalam silaturahmi adalah tukar pendapat, tukar pengalaman.
Jadi ujungnya adalah untuk memperkuat mahabbah, memperkuat saling sayang. Wafil hadis, di dalam suatu hadis, man ada maridan au zara akhan lahu billahi. Siapa yang ziarah mengilangi orang yang sakit, zara maridan au akhan, atau mengilangi bertamu kepada saudara, maka wa huwa billah, maka dia berarti di jalan Allah. Berarti dia melaksanakan akhlak, melaksanakan perilaku di jalan Allah. Akhirnya karena apa? Nadahu munadiyani. Dia akan dipanggil nanti, orang yang suka silaturahmi ini akan dipanggil nanti di akhirat dengan dua panggilan. Tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannah. Engkau berperilaku baik dan engkau berbudi pekerti baik. Dipanggil di akhirat nanti. Hei, orang yang berbuat baik, orang yang berperilaku baik, berkepribadian baik. Hei, ujar malaikat, tabawwa'ta fil jannah. Kamu disediakan surga khusus bagi orang yang suka silaturahmi. Wa yalzamuka an tuhafidha ala adabi ziarah. Oleh karena itu, yalzamuka, hendaklah kamu mengharuskan diri untuk selalu melakukan ziarah, bertamu kepada kawan, menemui kawan, menemui kerabat, ya. Karena itu termasuk yang sangat baik dan disediakan surga spesial bagi orang yang suka bersilaturahmi. Wahia antastazina awalan qabla dukhul. Sekarang aturan kita bertamu kepada orang-orang terdekat kita tadi, aturannya harus apa? Antastazina. Hendaklah kita minta izin bila hendak berhilang. Kalau sekarang ini agak canggih, bagus. Kita berteleponan dahulu. Nah kan? Umpamanya, hei saudara, hei dang sanak, aku hendak berhilang. Kamarian nih. Ada waktu enggak? Nah kan? Artinya kita bisa melalui telepon tanpa jerih payah dahulu. Kalau bahari kan langsung aja datang ke rumah. Kalau sekarang canggih, kita agak diringankan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, yaitu dengan cara menelpon lebih dulu. Itu lebih sopan. Itu cara izin hendak berhilang. Begitu datang ke rumahnya juga antastazina qabla dukhul. Hendaklah kamu minta izin dahulu sebelum masuk rumah. Bi antaqifa amamal bab al-khariji. Hendaklah kamu datang ke rumah, stop dahulu di depan pintu. Ya. Bihaitsu la tanzuru ila man fid dakhil. Dengan cara tidak menjenguk, dengan tidak cara mengintip
Jadi apa maksudnya? Cukup diketuk, ketuk pintu. Jangan menjenguk dahulu, dijenguk orangnya di dalam, diintip-intip. Enggak boleh. Itu tidak beradab, tidak berakhlak. Jadi la tanzur ila man fid dakhil. Jangan meliliati orang nang di dalam. Jangan menjenguk. Karena apa? Di dalam satu hadis Nabi memperingatkan kita tata caranya, innama ju'ilal istizanu min ajril basar. Sebenarnya ujar Nabi dibuat aturan supaya minta izin dahulu itu min ajlil basar, supaya kita menjaga mata. Siapa tahu orang yang di dalam sedang tidak berpakaian. Nah kan kalau kita jenguk, itu namanya kita tidak menjaga basar, tidak menjaga pandangan. Oleh karena itu jangan menjenguk, jangan mengintip. Apa tadi hadis Nabi? Kata Nabi, innama ju'ilal istizan min ajril basar. Disuruh beizin itu supaya kita terhindar dari salah mata. Ya, ajril basar. Jangan sampai mata melihat hal-hal yang tidak baik. Misalnya tadi orang tidak berpakaian. Wasunnatu an tusallima summa tasta'zina qailan assalamualaikum. Jadi disunnahkan oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusallima, memberi salam. Summa tasta'zin. Assalamualaikum. Salam umpamanya di sahur. Nah, lalu minta izin. Minta izin apa? Masuk, bolehlah ulun masuk. Ulun mau bilang, bolehlah masuk. Nah, itu namanya minta izin. Jadi dalam bahasa Arab, a'adkhul, kan? A'adkhul. Apakah saya boleh masuk? Nah, itu kata-kata izinnya begitu. Wa idza kana al-babu maksyufan fastaqbil al-janibal aiman awil yasar. Apabila pintu dibuka atau terbuka sudah, atau dibuka, kita jangan di depan pintu. Jangan begitu orang membuka umpamanya, atau di pintunya itu sendiri kita menghadap ke dalam, jangan. Tetapi apa? Hendaklah istaqbil min janibil aiman awil yasar. Hendaklah kita ke pinggir, berhiring. Baik ke pinggir sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jadi orang tuan rumah keluar, kita berada di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya, berhiring. Jangan bernahap sama berhadap-hadapan, jangan. Jadi adab di sini dianjurkan kita hendaklah miring sedikit. Jangan langsung menghadap ke dalam dari depan pintu. Kama qala Nabi bil hadis, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi. Idza ata baba, apabila kamu datang di pintu orang yang kita bertamu itu, lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi. Hendaklah jangan menghadap pintu, kita ini jangan menghadap pintu min tilqa'i wajhihi, berhadapan dengan muka
atau wajah tuan rumah, jangan langsung berhadapan. Nah, itu Nabi. Walakin min ruknihil aiman awil yasar. Tetapi hendaklah kamu miring sedikit. Jangan benahap berhadapan. Tapi miring sebelah kiri kah, miring sebelah kanan kah? Summa yaqulu. Ujar Nabi hendaklah lalu berkata. Si tamu nih, si kita yang bertamu nih. Hendaklah berkata. Berkata apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu aturan atau tata cara adab bertamu. Kemudian wa idza kana al-babu muqpalan, apabila rumah itu belum juga terbuka, hendaklah apa? Pakra ain, bakra. Ya. Biribkin walutfin, hendaklah ketok dengan bijaksana, walutfin dan lembut. Artinya dengan lemah lembut kita mengatuk. Jangan kayak orang nang kemalingan gancang, jangan. Katok bagaimana? Tok 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 lembut. Wajakan al-jaras bih, apabila ada bel, ada lonceng kah? Biasanya kalau di hotel-hotel lonceng ada juga. Maka padukkahu, hendaklah kalau lonceng dipukul dengan apa? Sama. Biduni iz'ajin wala unfin. Tanpa apa? Bakajut-kajut. Tanpa bakakarasan. Nah, biasanya kalau di hotel-hotel berbintang itu kita akan temui itu lonceng. Kalau kita di sini kan yang biasa umumnya bel. Di rumah saya ada bel. Pencet bel, ting tong ting tong. Nah, kalau di hotel berbintang itu lebih banyak pakai lonceng. Maka harus biduni iz'ajin ya wala unfin. Tanpa bakajut-kajut, tanpa bakarasan. Maksud saya loncengnya itu pukul on tangan. Bulat, biasanya bulat begini. Ada tombolnya di tengah. Nah, itu lonceng di hotel itu dipukul begini. Jadi kalau kita membunyikan lonceng cukup aja nyaring aja bunyinya. Oh, sebegitu kencang. Wa qad 'allamana Allah adab al-istizan. Sungguh kita telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adab minta izin itu. Sebagaimana qauluhu ta'ala, firman Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan masuk ke rumah orang. Ada ghaira buyutikum artinya yang bukan rumah kamu. Kalau kamu masuk, la tadkhul dahulu. Jangan masuk dahulu. Hatta tasta'nisu. Sampai kamu minta izin dahulu. Lawan tuan rumah. Wa tusallimu ala ahliha. Kemudian kalau orangnya ada, tusallim. Mengucapkan assalamualaikum. Itu Quran. Itu Allah yang berfirman. Allah yang memerintahkan kepada kita jangan sampai masuk rumah orang tanpa izin.
Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itulah yang lebih baik bagi kamu. Artinya tata cara adab yang baik dengan cara minta izin. Failam tajidu fiha ahadan. Apabila kamu tidak menemui orang di rumah itu, kadang keluar, kadang menyahut. Fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Jangan masuk kecuali diizini. Kecuali dibolehkan oleh tuan rumah, kecuali diizinkan. Umpamanya kamu datang dari jauh, anggap saja ke Banjarmasin, bilang nu kawan, pas didatangi ke rumah kawan, orangnya kadadaan, maka ada boleh masuk, ya walaupun rumah kawan, sampai ada izin. Nah kita tadi dibantu oleh teknologi sekarang, kita telepon aja orangnya dahulu, umpamanya berada di mana. Kamu di mana? Aku ini di hadapan rumah Ikam. Nah, kalau yang tuan rumahnya, ampun rumahnya, yang punya rumah mengizinkan, ayo masuk ha, biar aku kadada masuk ha. Nah, itu kita boleh. Artinya sampai ada izin. Wa yakunul istidzan salasa marratin. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang mengetuk pintu, ya, mengetuk pintu atau membunyikan lonceng, itu batasnya salasa marratin. Batasnya 3 kali. Bila kita ketuk pintu 3 kali sudah orangnya kan udah keluar. Berarti apa? Jangan masuk. Ya. Di dalam agama Islam kita diperintahkan hanya 3 kali mengetuk pintu. Bila ada tujuan enggak usah masuk. Wa fil hadis, dalam satu hadis, idza istazana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji'. Apabila sudah 3 kali ujar Nabi mengatuk pintu atau membunyikan bel, orangnya kada mengeluari, yang ampun rumah, maka apa? Falyarji'. Bulik lagi, waduh usah dikarasi, waduh usah digandah, lo sudah 3 kali aja kada jua gandah rumahnya. Nah, jangan. Aturan agama kita 3 kali cukup aja. Kalau sudah 3 kali tunggu ya. Jangan menggandah, tunggu dahulu. Kalau orang hartan di WC kak. Kalau orang hartan sembahyang kak di rumah. Ini tunggu aja. Tunggu umpamanya 10 menit, 15 menit. Kada ada juga, ndak ada juga. Ya udah, tinggalkan aja. Wa idza qila laka, apabila yang di dalam rumah bertanya kepada kamu, qila laka, man anta, siapa yang di luar? Nah kan umpamanya kita mengatuk ujaran di dalam, siapa? Betakun orang yang di dalam. Man anta, siapa kamu? Au man fil bab. Man fil bab. Siapa nih di pintu? Nah, mengatuk siapa? Kalau begitu, maka kamu harus fa'ajib musrihan atau musarrihan bismika. Maka kamu harus menjawab dengan jelas namamu, sebut nama. Ya. Wala taqul ana au sadiquka. Jangan kamu menjawab kalau yang di dalam bertanya, siapa di luar? Aku. Tidak, itu salah. Atau siapa di luar? Kawan Ikam. Salah. Kita harus menjawab apa? Menyebutkan nama kita dengan jelas.
Jangan hanya anak. Illa idza kana sahibul bait ya'rifuka bisautika. Kecuali tuan rumahnya tahu dengan suara kamu. Nah, itu akan ada masalah kan? Ada masalah kalau tahu begitu mendengar aku aja kita umpamanya. Tapi tuan rumah tahu pinando di suara, kenal suara kamu. Ya. Itu boleh-boleh saja. Kalau kita asing, maksudnya seperti lama tidak bertemu. Nah, asing kan? Lalu suara kita menyebut anak, menyebut aku, bisa tanda tanya. Jadi yang bagus itu sebut nama, itu lebih bagus. Fala ba'sa idzan idza ya'rifu bait ahlul bait. Apabila tahu tuan rumah suara kamu, la ba'sa, ada apa-apa. Wa fil hadis al-mi'raj. Dalam satu hadis dalam peristiwa Mi'raj Nabi naik ke atas langit. Lama istabtaha Jibrilus sama'a qila lahu man hada. Ketika Nabi Muhammad beserta Jibril naik ke langit. Lama istabtaha Jibrilu as-sama. Ketika Jibril yang membawa Nabi minta supaya langit dibukakan, maka yang di langit, malaikat yang di langit bertanya, qila lahu man hada? Siapa ini? Siapa nak masuk nih? Nah kan? Artinya Jibril pun yang membawa Nabi minta izin kepada malaikat penunggu langit. Lalu malaikat penunggu langit juga bertanya, siapa nih? Yang minta izin hendak minta bukakan langit nih, siapa? Qala Jibril, berkata Jibril, ana Jibril. Kan? Ana Jibril wa Muhammad. Aku adalah Jibril. Nah, artinya disebut. Wa qala Jabirun radhiyallahu anhu. Berkata atau berkisah Jabir, sahabat Nabi radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada qaqtul bab. Aku bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar si Jabir. Pada waktu itu aku bilang kepada Nabi. Pada qaqtul bab, maka aku ketuk pintu Nabi. Faqala man hadza? Nah, bertanya Nabi di dalam, mulai dalam rumah. Siapa nih? Faqultu ana. Maka ujar Jabir, aku sahuti ana. Aku sahuti aku. Apa reaksi Nabi? Faqala Nabi, anak-anak. Wah, begitu Nabi. Dengan nada tidak suka. Nah, kan? Jadi Jabir bertamu kepada Nabi, mengetuk pintu Nabi. Ditanya oleh Nabi dari dalam rumah, siapa di luar? Kata Jabir, anak. Maka Nabi menyahut apa di dalam? Anak-anak. Artinya Nabi kada suka dijawab dengan hanya anak. Ka'annahu karihaha. Sepertinya ujar Jabir, Nabi kariha. Yakrah, benci kepada
jawabanku anak tadi. Jadi yang dikehendaki adalah sebut nama itu. Wadaqa rajulun al-baba ala ahadil ulama. Pada kisah lain juga ada seseorang laki-laki bertamu ke tuan guru ulama. Mengetuk pintu. Daqa. Faqala man. Ujar ulama tadi, tuan guru tadi, man. Artinya man fil kharij, siapa di luar? Dia yang jawab apa? Qala ana. Dia menjawab ana. Maka tuan guru tadi, faqala al-alim, berkata tuan guru tadi apa? La a'rifu ahadan min ikhwanina ismuhu ana. Kada dia nang tahunya, ujar tuan guru tadi. Kada dia nang tahunya nang ngaranna ana. Artinya tuan guru tadi kada terima juga. Hanya menjawab dengan anak. Jadi sama maksudnya, supaya kita jangan malu-malu mengatakan nama kita. Wa idza qila laka inna sahibal baiti ghairu mawjud. Apabila kamu bertamu kepada seseorang, datang ke rumahnya, ya. Wa sahibul bait ghairu mawjud. Tuan rumahnya tidak ada. Gimana? Fala taghdab. Jangan marah. Pokoknya tadi kita mengetuk pintu 3 kali sudah. Ditunggui, kada ada juga keluar. La taghdab. Artinya kada ada tuh orangnya. Jadi jangan marah. Wala tusi az-zanna. Wala tusi az-zanna. Wala tusi uz-zanna. Jangan sampai berburuk sangka. Jangan sarik. Sabar aja. Kaina pulang datang. Seolah-olah kamu umpamanya berprasangka innahu la yuhibbu muqabalataka. Seolah-olah dia kamu anggap tidak mau menerima kamu. Jangan beranggapan, jangan buruk sangka tadi. Sabar aja. Ayolah, kalau orang kada mengeluari, kada apa, sabar aja. Kalau orang itu sedang sakit parut kah, atau sedang dalam keadaan susah kah, ada masalah kah rumah tangganya, sehingga kada terima tamu. Jadi kita berbaik sangka aja. Kalau orang kada mengeluari, udah pulang aja. Parji, ujar Nabi. Faqad qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa in qila lakum irji'u farji'u wa huwa azka lakum. Sampai-sampai ujar Allah, wa in qala lakum irji'u farji'u. Ujar ampun rumah, kamu boleh aja. Aku kada terima tamu. Maka jangan marah. Irji aja, pulang aja. Gitu ya. Itu adab bertamu itu begitu. Enggak usah marah. Mungkin orang dalam satu bermasalah di rumahnya. Atau pikirannya tidak bagus. Sedang kalut. Maka kita berbaik sangka aja, ayo hanang dudi aja. Makanya sekarang ini alhamdulillah ada teknologi sehingga kita jauh-jauh sudah bisa menelpon, bisalah ulun bailang. Nah, kan? Terkadang kita bertamu itu salah waktu, bisa juga. Umpamanya saja, salah satu aturan kan kita tahu, apalagi orang besar biasanya, orang yang super sibuk, itu biasanya waktu tidur siang tuh ada. Misalnya aja biasanya kalau setelah jam 2-an sampai asar
Antara jam 2 sampai 4 itu biasanya orang waktu tidur. Nah, kita jangan datang, ngelunyur datang ngatok-ngatok rumah orang. Siapa yang salah kalau kada disahuti orang? Siapa yang salah kalau kada disambut orang? Kita yang kada tahu di adat, kada tahu di waktu orang. Maka Allah berfirman supaya bila disuruh orang bulik, ya bulik aja lah, ikhlas saja. Wa huwa azka lakum. Itu lebih bagus bagi kamu. Ya. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah sangat mengetahui apa yang kamu lakukan. Maksudnya kamu berprasangka baik atau berprasangka buruk, Allah bima ta'malun alim. Karena apa yang kamu lakukan, apa yang dalam pikiran kamu, Allah ta'lam. Allah tahu. Oleh karena itu lebih baik kita turuti perintah Allah supaya berbaik sangka. Sekarang kalau di dalam rumah, biasanya ada aja kan yang banyak anaknya, lalu banyak kamar, berkamar-kamar. Nah, sekarang tata cara atau adab sopan santun masuk kamar ke kamar, walaupun satu rumah. Wal usratul wahidatul lati tuqimu fi baitin wahidin qad yahtassu kullu minhum. Biasanya usrah wahidah, satu keluarga itu yang berdiam dalam tuqimu fi baitin wahid, di dalam satu rumah, itu yahtassu kullu minhum. Biasanya khusus kamar-kamarnya mereka itu di rumah itu. Nah, lalu bagaimana masuk kamar ke kamar itu? Fayajibu al-istizan aidan. Fayajibu al-istizan aidan. Masuk kamar ke kamar satu ke kamar yang lain wajib beizin. Katok ulun nak masuk. Beizin walaupun sarumah. Fala yaftah ahadun ghurfatal akhar. Jangan sampai penghuni kamar yang satu ya masuk ke kamar yang satu tanpa izin. Illa biizni, kecuali mendapatkan izin. Walau kana aqraban nasi ilaihi ka abihi wa ummi. Walaupun kamu masuk ke rumah orang tua. Masuk ke kamar orang tua. Walaupun orang tua masuk ke kamar anak. Terutama kalau anak sudah dewasa, sudah besar. Jadi anak yang sudah besar juga jangan masuk semasuk-masuknya ke kamar orang tua. Begitu juga orang tua jangan masuk ke kamar anak yang sudah dewasa. Tanpa izin, jangan. Harus minta izin dulu, katok dulu pintunya. Wa fil hadis, dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW, sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Faqala, astazinu ala ummi. Apakah aku perlu minta izin ke kamar mama? Bertanya kepada Nabi. Apakah aku perlu izin masuk ke kamar mama? Apa kata Nabi?
Faqala Nabi, "Na'am." Labud an tasta'zin. Betul ujar Nabi, wajib minta izin. Walaupun ke kamar mama. Faqala rajulu, "Ini ma'aha fil bait." Ujar laki-laki tadi, sebenarnya aku serumah. Tapi apakah aku wajib minta izin masuk kamar sidin? Ujar Nabi apa? Naam, wajib minta izin. Walaupun mama kamu, walaupun serumah. Faqala istazin alaiha. Ujar Nabi, istazin, minta izin dahulu. Faqala inni khadimuha. Berkata lagi seseorang, bolehkah aku masuk ke kamar majikan umpamanya? Ini khadimuha. Padahal aku khodamnya, aku pembantunya. Bolehlah aku masuk? Faqala Rasulullah apa? Istazin alaiha. Minta izin juga. Pokoknya harus minta izin walaupun satu rumah. Atuhibbu taraha uryanatan. Ujar Nabi, kenapa jadi disuruh minta izin? Atuhibbu an tara uryanatan. Apakah kamu suka melihat beliau kalau kebetulan kada berbaju? Oleh karena itu, sebaiknya minta izin dahulu supaya jangan sampai terjadi hal yang tidak disukai beliau. Seperti tadi, beliau kada berbaju belum? Bangun guring kah atau mbah mandi kah? Nah, kan? Jadi jangan tidak minta izin masuk kamar. Qala la budda an tasta'zin. Bagaimanapun ujar Nabi harus minta izin. Itu adab kita, baik itu adab bertamu maupun adab masuk rumah seseorang atau adab masuk kamar seseorang. Demikian yang harus kita cermati, kita simak baik-baik agar kita turuti. Ini adab sopan santun dalam Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.